Hai, salam sehat. Berjumpa lagi dengan Ibu pada kesempatan yang baik ini. Ibu akan memberikan atau bersharing dengan kalian semua tentang AKM. Anak-anak, tentunya kalian sudah tahu semua ya bahwa ujian nasional kali ini telah diganti menjadi asesmen nasional. Apa sih asesmen nasional? Tentu kalian semua masih belum jelas. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, Ibu akan membahas tentang asesmen nasional. Asesmen nasional adalah program evaluasi yang diselenggarakan oleh Kemdikbud untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memotret input, proses, dan output pembelajaran di seluruh satuan pendidikan yang ada di Indonesia. Kenapa itu diadakan? Karena pendidikan bertujuan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter dari siswa. Karena apa? Di abad 21 ini diharapkan semua pelajar yang ada di Indonesia bisa memiliki karakter dan kompetensi yang baik untuk menghadapi tantangan kehidupan. Nah, asesmen nasional ini dilaksanakan tidak untuk melakukan peringkatan. Jadi tidak untuk mencari peringkat mana yang baik, sekolah mana yang mutunya baik, tidak. Tetapi untuk menghasilkan informasi guna untuk perbaikan kualitas belajar mengajar, sehingga peningkatan hasil belajar bisa berjalan dengan baik. Nah, untuk itu maka diadakan asesmen nasional ini. Nah, anak-anak, asesmen nasional ini akan dilakukan mulai tahun ini. Kalau di SMP, di tingkat SMP itu nanti akan dilaksanakan atau akan dilakukan oleh siswa kelas 8. Dalam bentuk apa? Yaitu dalam bentuk literasi membaca dan bentuk literasi numerasi. Nah, di dalam kegiatan literasi ini akan disajikan kontennya berupa teks informasi. Kemudian bentuk soalnya itu ada 5 macam, yaitu yang pertama adalah pilihan ganda, yang kedua adalah pilihan ganda kompleks, yang ketiga adalah menjodohkan, yang keempat adalah uraian singkat atau isian singkat, kemudian yang kelima adalah uraian. Nah, dari satu konten itu bisa disajikan dengan 5 pertanyaan. Sekaligus langsung bisa. Nah, untuk itu, supaya kalian akan lebih jelas, Ibu akan memberikan contoh dari soal AKM yang nantinya akan kamu lakukan pada saat kegiatan menjalankan AKM yang akan dilakukan di akhir tahun ini. Silakan kalian perhatikan baik-baik agar kalian nanti bisa lebih memahami
Apa sih yang harus kita lakukan untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi KKN? Bentar ya. Nah, ini ada contoh soal AKN dari mata pelajaran Bahasa Indonesia. Dari konten membaca teks informasi ini, ada satu bentuk soal yang bisa Ibu contohkan, bentuk soalnya adalah pilihan ganda. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa dari satu konten ini bisa lebih dari satu pertanyaan. Oke ya. Nah, di sini disajikan sebuah teks informasi dari biografi tokoh. Nah, silakan kalian membaca dari teks informasi berikut. Ya. Ya. Nah, setelah kalian membaca teks informasi tersebut sampai selesai, maka kalian akan mendapatkan pertanyaan. Di sini Ibu berikan pertanyaan pilihan ganda. Nah, jika kalian menjawab pilihan ganda, maka jawabannya hanya ada satu yang paling benar. Nah, kemudian Ibu juga sajikan contoh pilihan ganda kompleks. Kalau pilihan ganda kompleks, berarti jawaban bisa lebih dari satu. Bisa dua, bisa tiga, bahkan bisa semuanya benar. Tergantung sesuai enggak dari bacaan yang ada di atas. Ya, ini contohnya ya. Ini contoh dari literasi membaca. Kemudian yang kedua adalah contoh dari literasi numerasi. Ya, di sini materinya adalah bilangan. Bentuk soalnya adalah urean. Ya, urean. Kemudian kognitifnya adalah pemahaman. Kemudian bentuk soalnya adalah urean. Nah, di sini disajikan sebuah informasi. Kemudian di sini disajikan pertanyaan. Kamu disuruh memilih sesuai enggak apa tidak sesuai dengan bacaan di atas. Kemudian diberi penjelasan. Ya, jadi di sini kamu dituntut untuk selain kamu memahami, kamu juga harus bisa memberikan pendapat atau penjelasan tentang jawabanmu. Ya. Contoh yang kedua, ya. Ibu akan berikan contoh soal matematika. Ya. Nah, ini ya. Bentuk soalnya urean. Di sini kontennya adalah literasi membaca teks informasi. Ya. Kemudian konteksnya saintifik. Di sini disajikan sebuah teks informasi, ya. Kamu nanti disuruh memahami apa dari isi teks informasi tersebut. Ya, jika sudah selesai membaca, maka kamu diharapkan bisa mengerjakan soal yang diberikan dengan baik dan benar. Nah, setelah membaca, kemudian ada pertanyaannya, yaitu jawabannya apa?
Bagaimana cara antisipasi untuk menanggulangi bencana banjir agar tidak terulang kembali. Jadi ini bentuk apa anak-anak? Ya, ini adalah bentuk uraian. Ya, kamu menguraikan. Oke. Nah, Ibu sudah berikan 2 contoh bentuk soal dari 2 mata pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia dan Matematika. Sekarang Ibu mau bertanya. Kira-kira untuk literasi membaca dan literasi numerasi, apakah itu hanya pelajaran bahasa Indonesia dan matematika saja? Tentunya tidak, anak-anak. Ya, untuk semua mata pelajaran itu bisa mendapatkan atau bisa berbentuk soal AKM, walaupun itu dari mata pelajaran lain, tidak hanya soal pelajaran bahasa Indonesia dan matematika saja, tetapi semua mata pelajaran itu bisa ada soal AKM-nya. Ibu akan berikan contoh, ini adalah pelajaran seni musik. Jadi AKM itu bahwa pemahaman selama ini bahwa AKM itu ada literasi membaca dan literasi numerasi itu berhubungan dengan bahasa dan matematika saja, tetapi tidak semua mata pelajaran itu tentunya ada soal AKM-nya. Nah, ini contoh dari mata pelajaran seni musik. Untuk soalnya menjodohkan, ya. Ini kontennya literasi membaca. Dari tadi, kalau literasi membaca pasti teksnya teks informasi. Oke ya. Nah, ini disajikan sebuah teks. Kemudian dari teks tersebut terdapat soal yaitu menjodohkan. Menjodohkan, ya. Oke. Kemudian bisa juga literasi numerasinya dibuat, yaitu di sini bentuk pengukuran dan geometri. Karena itu seni musik, ya pasti ada hubungannya dengan musik. Kalau tadi matematika, hubungannya dengan matematika. Ya. Nah, di sini terdapat juga satu teks informasi. Kemudian dari teks tersebut, nah, terdapat soal menjodohkan. Tetapi kalau tadi karena literasi membaca, tentunya tidak berhubungan dengan angka. Tetapi kalau numerasi berhubungan dengan angka. Nah, sama-sama menjodohkan ya. Nah, itulah anak-anak yang bisa Ibu berikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga bisa bermanfaat dan berguna bagi kalian semua dan dapat memberikan gambaran tentang AKM yang akan kamu lakukan di akhir tahun nanti. Selamat belajar, selamat bekerja. Semoga kamu bisa mendapatkan hasil yang baik dari mengerjakan AKM yang akan datang. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan yang lebih baik lagi. Salam sehat.